Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Insinyur Nofriwan Jaya SP, atau yang mewakili beserta jajarannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat ataupun yang mewakili beserta jajarannya, para pengurus HAPPY UKD Lampung, dan para pengurus HAPPY UKJ Tulang Bawang Barat yang akan dikukuhkan hari ini, serta para hadirin dan peserta seminar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam suasana yang penuh berkah dalam rangka pengukuhan pengurus Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia HAPPY Unit Koordinasi Cabang Tulang Bawang Barat periode 2025-2028 dan Seminar Nasional tentang peran evaluasi pendidikan dalam optimalisasi implementasi pembelajaran mendalam bagi guru. Semestinya Bapak Farul Hayat PhD sebagai Ketua Umum HAPPY yang menyampaikan sambutan ini. Namun, karena satu dan lain hal, beliau memberikan amanah kepada saya untuk mewakili. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan salam hangat dari beliau. Atas nama HAPPY Pusat, saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada HAPPY UKD Lampung. Dalam catatan saya, HAPPY UKD Lampung ini HAPPY yang paling aktif dan yang paling banyak kegiatan dibandingkan HAPPY UKD lainnya. Tepuk tangan untuk HAPPY UKD Lampung. Dan juga apresiasi saya kepada seluruh panitia penyelenggara yang sudah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga demi suksesnya acara hari ini. Kepada para pengurus yang dikukuhkan hari ini, saya sampaikan ucapan selamat, alfu mabruk, dan tahniah atas amanah mulia yang kini saudara-saudara emban. Sebagai pengurus HAPPY, saudara-saudara adalah pribadi-pribadi terpilih yang memiliki atribut penting. Atribut ini dalam bahasa saya sebuah akronim PDLKT. Artinya partisipasi, dedikasi, loyalitas, komitmen, dan tanpa cacat. 5 atribut inilah yang akan menjadi fondasi penting dalam menggerakkan roda organisasi profesi seperti HAPPY. Tanpa partisipasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen dari saudara-saudara sekalian, HAPPY tidak akan lebih dari sekedar nama. Namun, dengan 5 atribut ini, insya Allah, biiznillah, HAPPY akan hadir sebagai kekuatan nyata yang memberi kontribusi bagi peningkatan mutu evaluasi pendidikan di Lampung dan Indonesia.
Selanjutnya, saya juga ingin berpesan bahwa HAPPY adalah organisasi profesi di bidang pendidikan yang berlandaskan azas profesionalisme dan keilmuan, khususnya dalam ranah pengukuran dan evaluasi pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa HAPPY didirikan pada tanggal 19 November tahun 2000 di Yogyakarta. Dan itu berarti tahun ini HAPPY telah memasuki usia seperempat abad dan memasuki dekade ketiga ini, HAPPY alhamdulillah tetap istiqomah dalam mengokohkan perannya sebagai rujukan akademik dan profesional di bidang pengukuran dan evaluasi pendidikan. Karena itu, tanamkan dalam diri kita sebuah prinsip sederhana namun bermakna. Jangan bertanya apa yang HAPPY berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang dapat engkau berikan untuk HAPPY. Hadirin yang saya hormati, terkait tema seminar hari ini, yaitu peran evaluasi pendidikan dalam optimalisasi implementasi pembelajaran mendalam bagi guru, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan. Tema ini sangat relevan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memperkenalkan pendekatan baru, yaitu pembelajaran mendalam (PM) atau Deep Learning untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Kita sering menyebut akronim pembelajaran mendalam menjadi PM. PM ini bisa berarti pembelajaran mendalam, tapi juga bisa berarti Pak Menteri atau Pak Mukti yang membuat kebijakan ini. Tetapi yang terpenting PM adalah upaya serius untuk memperbaiki mutu pembelajaran kita. Sehingga pertanyaan kita adalah, mengapa kita harus mengimplementasikan pembelajaran mendalam? Bukankah kita pernah menerapkan cara belajar siswa aktif atau CBSA? Kita juga pernah menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Bahkan ada PAIKEM gembrot. Masih ingat ya? Gembrot gembira dan berbobot. Namun, semua ini belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan kita. Selain itu, karena tantangan pendidikan kita saat ini sangat kompleks, kita tengah menghadapi learning crisis atau krisis pembelajaran yang bersifat masif. Indikatornya sangat jelas. Pertama, fenomena schooling without learning sebagaimana dilaporkan Bank Dunia. Anak-anak pergi ke sekolah, tapi mereka tidak belajar. Kedua, hasil PISA yang masih rendah. Ketiga, capaian literasi dan numerasi yang tertinggal. Bahkan masih terdapat siswa SMP yang belum mampu membaca. Keempat, martabat guru yang
semakin melemah karena berbagai faktor. Kelima, moral dan karakter siswa yang mengalami penurunan. Oleh karena itu, kita memerlukan paradigma baru dari mengajar untuk menghafal menjadi membelajarkan untuk memahami dan memaknai dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran mendalam menawarkan solusi dengan menekankan pada pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan pembelajaran yang kontekstual. Ini sejalan dengan karakter pembelajar masa kini yang interaktif, reflektif, dan menginginkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam konteks Indonesia, pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Definisi ini mengakar pada nilai-nilai budaya dan spiritual bangsa Indonesia, serta memperkuat peran pendidikan sebagai wahana pembentukan manusia seutuhnya. Definisi tersebut juga menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam bukan sekedar metode pengajaran, melainkan merupakan paradigma pendidikan yang utuh dan transformatif. Ia mencakup dimensi kognitif, afektif, spiritual, sosial, hingga etis, sebagaimana tergambar dalam 8 dimensi profil lulusan. Dan dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan Indonesia, mulai dari rendahnya capaian PISA hingga fenomena schooling without learning, pembelajaran mendalam menjadi salah satu solusi strategis untuk membangun pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan berorientasi masa depan. Hadirin yang saya hormati, perlu saya tegaskan bahwa pembelajaran mendalam bukan sebuah kurikulum. Sekali lagi, bukan sebuah kurikulum, tetapi merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Dan kenyataannya saat ini masih terdapat 2 kurikulum yang diterapkan di sekolah atau madrasah, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Artinya, pembelajaran mendalam ini relevan untuk kurikulum apa saja dan kapan saja. Ibarat iklan, apapun kurikulumnya, pendekatannya tetap pembelajaran mendalam. Di tengah kompleksitas tantangan pendidikan hari ini, kita tidak hanya dituntut untuk mengejar ketertinggalan, tetapi juga melakukan lompatan. Pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan adalah pendekatan yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Hadirin yang saya hormati, evaluasi pendidikan harus bergerak ke arah yang lebih humanistik, holistik, dan berbasis data yang kuat serta interpretasi yang bijak. Happy percaya bahwa
kolaborasi antara dunia akademik, praktisi, dan pemangku kebijakan seperti yang kita bangun hari ini adalah kunci untuk transformasi pendidikan yang nyata. Kita tidak hanya membicarakan perubahan, tetapi sedang menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat jejaring, membangun dialog konstruktif, dan menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan demi masa depan pendidikan Indonesia yang berkeadilan, berkualitas, dan berkelanjutan. Semoga acara seminar dan pengukuhan pengurus hari ini membawa manfaat yang besar dan menjadi inspirasi bagi Happy di seluruh Indonesia. Dari tulang bawang barat Lampung, kita menyapa Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathan qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.